Hai ladies, selamat hari Sabtu, selamat pagi. Welcome to Ladies Discipleship Ministry. Pada hari ini kita memasuki topik yang untuk saya pribadi sangat menarik dan sangat berat sekali karena ini berhubungan dengan masa lalu, berhubungan dengan orang yang kita kasihi, berhubungan dengan teman-teman kita yang punya ibu yang mereka kasihi. Jadi ini mungkin bukan langsung pribadi kita yang memerlukannya, tapi siapa tahu dengan kita mempelajari ini, ada waktunya di mana kita punya teman lagi bercerita, kita bisa memberikan sumbangsi, masukan yang alkitabiah maupun yang juga bisa membantu mereka untuk keluar dari permasalahan mereka. So, ladies, kita berharap penuh kelas ini bukan hanya untuk memaparkan satu topik yang berat, yang membuka luka lama atau trauma, tapi juga kelas ini akan membawa pemulihan bagi kita semua yang mengalaminya maupun kita yang jadi teman bagi orang yang mengalaminya. Saya berharap bahwa kita semua percaya bahwa Tuhan datang ke dunia untuk memulihkan hidup kita, untuk mengubah kita dari dalam sampai keluar. Jadi jangan pernah merasa bahwa sudah terbatas, saya terbatas, trauma ini sudah selalu mendalam, saya nggak bisa keluar dari trauma ini, atau saya nggak bisa tolong orang untuk keluar dari trauma ini. Kita bisa dalam Yesus. Kita nggak bisa dengan kekuatan sendiri, kita bisa hanya dalam Tuhan yang kita sembah. Dia menciptakan kita, dia juga yang merestorasi kita. Marilah kita datang menghadap tahta mulia Allah untuk mengucap syukur dan berdoa dan memohon biar Tuhan sendiri yang memulihkan setiap hati kita pada hari ini, dimanapun kita berada, agar hati yang pulih ini bisa menyembah Tuhan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, serta mengasihi diri kita dengan cara yang benar. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Pertemuan kami adalah sungguh-sungguh Engkau yang merencanakan. Engkau yang membangunkan kami pada pagi hari ini dengan kesegaran penuh. Engkau juga yang memanggil kami untuk bergabung pada kelas online ini. Tuhan, kami percaya penuh bahwa kelas ini bukan kebetulan, tapi sungguh-sungguh Tuhan yang merencanakan. Tuhan memakai kami semua untuk menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan kepada dunia. Kami juga yang pernah mengalami luka karena ibu kami, ataupun punya teman yang mengalami luka karena ibunya mereka, sangat bersandar dan berharap kepada Tuhan Yesus saja. Hanya Engkau yang sanggup memulihkan hati kami, hati teman-teman kami. Hanya Engkau yang sanggup merestorasi dan membuat hubungan yang rusak menjadi baik kembali. Tuhan, kami serahkan setiap pemikiran, perkataan yang akan terjadi di menit-menit ke depan ke dalam tangan kasih Kristus. Biar Roh Kudus yang memimpin kami, biar Roh Kudus yang berbicara kepada kami, biar Roh Kudus yang memulihkan luka hati kami, luka batin kami, dan biar Roh Kudus yang dipermuliakan pada kelas ini. Terima kasih Tuhan, kami hanya bersandar kepada Engkau dan kami benar-benar memerlukan pertolongan Tuhan untuk menyembuhkan luka-luka dalam hidup kami. Biar kami dipulihkan sehingga kami bisa menjadi manusia-manusia yang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan mengasihi diri kami dengan cara yang benar, dengan cara yang sehat, yang memuliakan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kami percaya kami semua di sini bersandar hanya kepada Engkau saja. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke, so ladies, kita semua tahu bahwa kita sekarang dalam tema besar, yaitu ibu dan anak. Ini tema ini saya dapatkan pada saat saya berdoa tahun lalu. Saya bilang, Tuhan, apa visi Tuhan? Karena setiap tahun di Ladini, kita punya tema-tema yang berbeda. Ada tema besar, dan tema besar kita bikin tema kecil. Yang Tuhan berikan kepada kami, saya dan Vina, adalah tema besar, yaitu Mother and Child, ibu dan anak. Kenapa? Karena ini fondasi utama. Seringkali trauma kita, seringkali hubungan kita dengan sesama dimulai sebenarnya dari bagaimana ibu kita menaburnya saat kita masih kecil. Jadi relasi kita dengan seorang ibu itu tuh penting sekali. Maka itu ini bukan berbicara sebagai kita seorang ibu kepada anak kita, tapi kita sebagai anak kepada ibu kita. Maka dari itu pemulihan dimulai dari fondasi utama. Kita mungkin melihat balik ulang ke masa kecil, ke masa lalu, tapi saya berharap jangan berada di sana. Jangan sampai trauma kita membawa kita tidak bisa maju ke depan di mana Tuhan menyediakan tempat yang indah, pemulihan terjadi, dan juga masa depan yang cemerlang. Jadi apapun yang terjadi di masa lalu kita nggak bisa mengubahnya, kita bisa kembali ke sana untuk melihat dan mengubah pandangan kita, reframing, mengubah pandangan kita. Nah, hari ini saya berharap kita bisa mempelajari hal tersebut. Saya nggak tahu Anda terlukanya di mana, kita bisa diskusikan nanti, tapi saya berharap penuh luka hari ini akan sembuh dalam nama Yesus.
Minggu ini temanya adalah ibuku. Eh, kita udah pernah ngebahas tentang saat hidup dimulai dengan pengorbanan. Ini ucapan terima kasih kita kepada ibu yang rela meminjamkan tubuhnya untuk melindungi kita di masa pertumbuhan kita sebagai janin bayi dalam rahim ibu kita. Menghargai hal tersebut membawa kita kepada ucapan syukur kepada Tuhan, mengasihi ibu kita terlepas dari kekurangannya dia, berterima kasih dan mengasihi ibu kita. Minggu lalu kita membahas itu, dan sekarang kita membahas tentang saat sang ibu mengecewakan kita. Dan tentu saja seorang ibu pasti akan mengecewakan anaknya, seperti anak akan mengecewakan ibunya. Tapi sebatas mana kekecewaan tersebut melukai kita apa tidak? Minggu depan kita akan bahas saat harapan ibu dan anak tidak bertemu. Dan juga terakhir kita bersama-sama merangkai Hari Senja Ibu. Please remember, ibu kita merangkai masa-masa sekolah kita. Nanti anak saya mau TK di mana, SD di mana, SMP di mana, SMA di mana. Kita harus membantu ibu kita untuk merangkai, memperindah masa senja mereka. Agar masa senja mereka berkesan, berdampak, dan memuliakan Tuhan. Jadi jangan izinkan ibu kita hidupnya hanya menunggu sampai waktu dipanggil Tuhan. Tapi bagaimana cara kita merangkai hari senja ibu? Sebagai ucapan terima kasih kita, karena ibu kita merangkai masa sekolah kita ataupun ucapan syukur sebagai anak-anak kepada ibu. So, ini 4 minggu ke depan, total 4 minggu kelas ini. Nah, saat ini kita akan berbicara tentang bagaimana di waktu yang singkat seperti ini, bagaimana kita membahas sedikit topik yang sangat besar sebenarnya, tentang saat ibu mengecewakan kita. Ada website, ada kamus bahasa Inggris ya, yang mendefinisikan apa sih arti kata ibu. Yang Indonesia tuh kurang rapi menurut saya. Jadi saya lebih suka pakai bahasa Inggris ya. Dikata ibu adalah seorang wanita yang berwenang, yang punya kelembutan atau kasih sayang seorang keibuan. Dan ia yang melahirkan, ia yang membesarkan, ia yang menghasilkan, dan merawat, dan melindungi, seperti layaknya seorang ibu. Nah, itu kata yang mengagumkan ya. Kita berharap ibu itu seperti itu. Menjadi ibu itu bukan cuma sekedar melahirkan atau menjadi seorang ibu bukan sekedar melahirkan, membesarkan anak, tapi juga mengasuh anak, melindungi anak, mengajarkan anak yang tidak terbatas hanya kepada keluarga langsung kita. Kenapa? Karena ada ibu kita, ibu yang melahirkan kita. Tapi ada juga ibu yang mengadopsi kita. Ada juga ibu rohaninya kita. Jadi, setahun ini diladini nggak terbatas hanya aduh kan ini ibu dan anak saya single saya nggak punya anak nggak apa-apa karena ada ibu yang yang melahirkan anak dari rahim dari hati maupun dari ibu rohani bagi anak-anak di sekitar kita. Di umur kita di atas 17 tahun kita adalah ibu rohani bagi anak-anak kecil di sekitar kita ataupun orang yang lebih dewasa dari kita bisa menjadi ibu rohani bagi mereka mengajarkan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Maka dari itu kelas ini untuk kita semua. Kita hidup di dunia di mana rasa sakit dan kekecewaan tidak bisa kita hindari. Dan terkadang luka itu datang dari orang yang terdekat dengan kita. Luka itu datang dari orang yang terdekat. Orang luar, orang jauh nggak bisa melukai kita karena kita kayak, ih, siapa kamu? Kenal enggak? Bye gitu kan. Tapi orang terdekat kita yang bisa memberikan rasa sakit atau mengecewakan kita. Dan terkadang luka tersebut datang dari orang terdekat kita, termasuk ibu kita. Nah, sebagai wanita, kita seringkali sangat berharap orang ibu kita tuh ibu yang membimbing kita, memberikan kasih sayang kepada kita, memberikan dukungan kepada kita, mendewasakan kita, menegur kita, merawat kita, pokoknya semua yang kita perlukan, kita rindukan dari ibu kita. Tapi ada kalanya mereka juga tidak memenuhi harapan kita atau mungkin mengambil keputusan yang menyakiti kita. Semua ibu melakukan kesalahan, semua, nggak ada ibu yang sempurna. Kita melakukan kesalahan, ibu melakukan kesalahan, tapi ada bedanya loh antara kesalahan atau karena karakternya dia. Ini dua hal yang berbeda. Kita harus membedakannya.
Kesalahan nggak sengaja, kesalahan mungkin karena mereka kurang mengerti. Tapi karakter yang tidak bisa diubah, ini yang kita harus bedakan. Nah, pada saat seperti ini, mungkin kita sulit untuk mengarahkan perasaan kita dan menemukan jalan menuju penyembuhan. Kita harus belajar untuk memahami dan mengatasi pengalaman-pengalaman ini agar kita tidak lagi terpenjara oleh trauma masa lalu. Agar kita bisa mengalami pertumbuhan secara spiritual dan kesejahteraan emosi kita, emosional kita, kesejahteraan hati dan batin kita, kesejahteraan pikiran dan kedamaian di hidup kita. Kalau kita tetap hidup di trauma masa lalu, kita nggak akan pernah bisa mengatasi masa sekarang. Kita akan selalu semuanya kembali lagi ke masa lalu, kembali lagi ke masa lalu. Kita harus bertumbuh secara spiritual karena kita adalah roh, tubuh, dan jiwa. Ada kesejahteraan emosi yang kita harus rawat dengan baik agar damai sejahtera dalam hati kita tidak mengubah karena trauma. Nah, maka itu kita akan membahas ini dengan secara singkat, hanya beberapa bagian, tapi saya berharap ini bukan untuk mengeluarkan, ini bukan untuk membuat semakin trauma, tapi ini adalah proses awal penyembuhan dari trauma yang kita alami atau teman kita alami. Kalau kita melihat Alkitab, kita penasaran dong, di Alkitab itu ada nggak sih perempuan-perempuan jahat? Nah, ini dia. Yang menjadi hal yang sangat penting adalah kita harus mengerti bahwa Alkitab adalah menceritakan kisah bagaimana Tuhan menciptakan dan menyelamatkan. Di antara kisah besar tersebut, Tuhan menciptakan manusia terjadi dalam dosa, kisah keselamatan, ultimate-nya pada masa ininya adalah ya dalam Yesus Kristus dan nanti ada restorasi dan akan ada dunia yang kedua yaitu di surga nantinya. Nah, di antara proses tersebut ada banyak tulisan tentang kehidupan manusia yang tidak sempurna, yang punya banyak kekurangan dan akhirnya mereka itu mengalami apa yang kita lihat bahwa mereka mengalami hal-hal yang kita bingung, hah? Kok di Alkitab ada tulisan kayak gini ya? Kok Alkitab tulisnya kayak gini ya? Tapi memang dia menceritakan secara nyata apa yang terjadi di zaman itu. Jadi Alkitab tidak hanya menceritakan hal-hal yang indah, bukan cuma pengajaran, tapi mereka menceritakan kesalahan manusia, mereka menceritakan kekurangan manusia, manusia berjalan menjauh dari Tuhan. Maka itu kita kalau mempelajari Alkitab, kita harus mempelajarinya secara melihat apa kisahnya di balik ini. Kenapa mereka membuat hal tersebut? Jadi jangan baca cuma satu ayat, baca perikopnya agar kita bisa ngerti konteksnya apa. Jadi Alkitab um, banyak sekali yang kita bisa lihat di Alkitab yang membantu kita untuk bisa mengerti ada yang teladan baik, ada yang nggak baik, dan kita harus mengikuti teladan yang baik. Nah, saya mau membawa kita kepada teladan yang tidak baik, agar kita bisa mengerti bahwa ini adalah hal-hal yang mengerikan yang terjadi di Alkitab, yang Tuhan tidak menutupinya bahwa manusia yang berdosa punya perilaku dosa, dan dosa yang disimpan terus-menerus akan menjadi kejahatan yang menghancurkan sesama. So, kita harus minta pertobatan dari Tuhan agar dosa tersebut tidak bertata dalam hidup kita, tapi Tuhanlah yang bertata dalam hidup kita. Saya membawa kita kepada 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 28 tentang kisah ini tentang Raja Salomo yang memberikan keputusan dengan penuh hikmat. Nah, cerita begini, ada dua wanita. Ya, saya akan bacakan ayatnya dulu deh. Di 1 Raja-Raja 3 16 sampai 28. Hikmat Salomon pada waktu memberikan keputusan. Pada waktu itu masuklah dua orang perempuan sundal menghadapi raja. Lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satunya, "Ya tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah. Aku melahirkan anak, dan pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian, pada hari ketiga sesudah aku melahirkan, perempuan ini pun juga melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama dengan kami dalam rumah. Hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam, anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam ia bangun lalu mengambil anakku dari sampingku, sementara hambamu ini tidur. Dibaringkannya anakku itu di pangkuannya, sedang anaknya yang mati dibaringkannya di pangkuanku.
Nah, ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tapi ketika aku mengamati dia pada waktu itu, tampaknya bukan dia anak yang kulahirkan. Kata perempuan yang lain itu, bukan. Anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati. Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, bukan. Anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup. Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata, anakkulah yang hidup ini dan anakmulah yang mati. Dan yang lain berkata, bukan, anakmulah yang mati dan anakku yang hidup. Setelah itu raja berkata, oke, ambil aku pedang. Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, penggalah anak yang hidup itu menjadi dua dan berikanlah setengah kepada yang satu dan setengah lagi kepada yang lain. Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anak itu, katanya, ya Tuhanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-sekali membunuh dia. Tetapi yang lain berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu penggalah, kata yang ibu yang kedua. Tapi raja menjawab, katakannya kepadanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-sekali membunuh dia, karena dialah itulah ibunya. Ketika seluruh orang Israel mendengarkan keputusan hukum yang mau diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa raja hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Nah, ladies, kalau kita melihat ya, ini satu cerita yang menarik sekali. Dua pelacur punya anak cuma 3 hari bedanya. Ibu yang pertama mengasihi anaknya, ibu yang kedua mengasihi anaknya dengan cara berbeda. Ibu yang kedua nggak sengaja menindih anak yang meninggal, ditukarlah anak tersebut. Tapi kita bisa melihat ibu pertama begitu sedihnya kalau sampai anak itu harus dibagi dua. Sekalipun dia mengasihi anak itu anaknya dia tahu ciri-cirinya. Dia bilang, udah deh, daripada anak itu mati, mendingan udah kasih orang aja deh. Saya nggak mau anak saya ikutan mati. Tapi akibatnya adalah ibu itu mendapatkan anaknya sendiri kembali. Tapi Anda bisa melihat kalimat yang terakhir. Di saat perempuan yang jahat itu, biar dia begini, supaya jangan untukku ataupun untukmu, penggalah. Dia begitu iri hati. Dia menyakiti anaknya dengan menindih anaknya, menukar anaknya dengan anak orang lain. Dan sekarang saat raja memberikan satu tes untuk mengetahui hati siapa yang sungguh-sungguh ke hati keibuan. Ada ibu yang jahat yang bilang, enggak, penggal aja. Biar aja penggal aja, bagi dua. Biar dia nggak punya anak juga. Iri hati seorang ibu, kejahatan seorang ibu terlihat dalam kisah tersebut. Siapa yang menyangka ada ibu yang seperti itu? Ada ibu yang jahat, yang hatinya digelapkan oleh dosa. Ibu yang nggak mau ibu lain bahagia. Anak saya udah mati, dia punya anak, kan saya iri. Bunuh aja anaknya, biar nggak ada punya anak. Ini ada. Tapi Salomo tahu bahwa hati ibu yang pertama yang punya anak yang masih hidup itu, dia sangat mencintai anaknya. Dia minta keadilan, dan dia mendapatkan keadilan. Anda bisa melihat sebuah kontras, bahwa ada ibu yang jahat. Ada yang ibu yang iri hati, yang ingin menyakiti anak, ingin mencuri anak, ingin menyakiti anak, dan gak suka perempuan lain bahagia dengan anak mereka. Hei, ini sebuah realita di Alkitab dan realita di dunia kita juga. Ada orang-orang sebegitu gilanya sampai rela atau menyuruh bunuh aja penggal bagi dua biar anaknya biar kita berdua nggak punya anak. So be careful. Memang betul ada. Jadi saya nggak mau bilang bahwa oh semua ibu baik dan sebagainya, tapi ada ibu-ibu di luar sana yang memang hati nggak benar. Yang kedua, anak perempuan. Oke, saya pengen tahu siapa yang di sini pernah baca kisah tentang Herodias? Boleh di chat nggak? Saya penasaran siapa. Tapi nggak usah lihat Alkitab dulu ya. Nggak apa-apa. Saya juga nggak familiar nama-nama ini. Em, Herodias, ada yang pernah? Kalau yang pernah, boleh tolong di chat aja. Penasaran, ada yang pernah nggak? Oke, kalau masih telat, pernah ada ya? Belum ya? Oke, sama. Saya juga nggak terlalu familiar sama nama Herodias. Karena mungkin kita jarang bicara tentang Herodias. Nah, Herodias ini jahat sekali loh. Seorang ibu yang jahat. Ibu yang benar-benar hatinya gelap. Oh, ada yang pernah ya? Oke, good. Nah, di Markus 6
Kisah Markus 6 ayat 22. Nah, Herodias ini adalah perempuan yang benci dengan Yohanes Pembaptis. Karena dia tegur, dia nyeleweng nih sama pria lain. Dia hidupnya nggak benar nih. Dia marah sekali dengan ditegur dan dia sakit hati dengan nabinya Tuhan. Sampai suatu hari Yohanes Pembaptis di penjara nih. Tapi raja masih suka sama dia. Raja senang karena walaupun raja suka dikritik dan sebagainya, tapi raja masih mengkeep karena ini adalah orang yang dihormati oleh banyak orang. Satu hari di Markus 6 ayat 22, anak anak perempuan Herodias tampil untuk menarikan. Lalu ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Si Herodes berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka aku akan berikan kepadamu. Lalu bersumpahlah kepadanya, apa saja kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Wah, ini udah mabuk nih. Ngasihnya agak-agak terlalu berlebihan ya. Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis, kata anak itu. Nah, anak itu, oh sorry, saya skip ayatnya, yang Markus 6:24. Anak itu pergi menanyakan kepada ibunya, apa yang harus diminta? Nah, di mana-mana logikanya gini, minta baju kayak, minta perhiasan, minta tanah, bolehlah minta mobil, mobil dari yang minta kendaraan kencana, pokoknya apapun yang masuk akal lah ya. Ini ibunya begitu gelap hati, gelap mata. Ibunya bilang kepada dia, kepala Yo, kepala Yohanes Pembaptis. Nah, ini anak juga gila. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam piring. Siapa di dunia ini ada ibu dan anak minta kepala manusia dipenggal, taruh di piring, disajikan depan semua orang. Ini gila ya. Ini crazy. Serem. Nah, ayat yang ke-26. Lalu sangat sedihlah hati raja karena sumpahnya itu kepada tamu-tamunya, ia tidak bisa menolaknya. Raja menyuruh orang pegawainya dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang tersebut memenggal kepala Yohanes di penjara dan membawakan kepala tersebut dalam talam, memberikannya kepada gadis itu dan gadis itu memberikannya kepada ibunya. Ladies, ini kekelaman dosa ya. Lihat, orang itu kalau sakit hati, kepahitan, marah, dendam, jadi jahat. Makanya membunuh itu nggak harus dengan penggal atau potong orang atau pakai senjata tajam. Kita benci sama orang, kita membunuh di dalam hati kita. Ingat sekali lagi, kita membenci seseorang, kita membunuh orang tersebut dalam hati kita. Jangan pernah membenci orang. Karena semua orang yang melakukan kriminalitas di luar sana, orang-orang yang membuat kejahatan dengan membunuh, menyakiti, dan menyiksa, karena ada kebencian dalam hati mereka. Hati kita harus kita murnikan. Setiap hari kita sucikan dengan pertobatan dan minta ampun Tuhan. Dan Tuhan kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Sejahat apapun mereka. Karena kalau kita tidak mau menghapus dosa tersebut, tidak minta pengampunan, benih-benih itu akan berkembang dibumbui oleh si jahat. Nanti dikasih tahu gimana cara menyakiti, gimana cara membunuh dan sebagainya. Jangan. Iblis datang untuk menghancurkan, membunuh, mencuri. Jangan sampai kita ikut-ikutan dengan cara iblis. Kita anak Tuhan, ditebus oleh darah Yesus. Kita harus mengampuni yang bersalah. Biar penghakiman Tuhan lah yang menghukum dia. Kita harus mengampuni. Kita kalau nggak jadi seperti Herodes ya, eh, si wanita ini yang begitu jahat, si Herodias ini yang begitu jahat, sampai anaknya pun jadi jahat karena ibu yang jahat itu mempengaruhi anak yang jahat, anak yang menjadi jahat. Hati ibu dan anak ini benar-benar gelap sekali sampai tega membunuh seorang pilihan Tuhan. So ini there's people out there, ada ibu dan anak yang jahat juga, tapi kita jangan sampai seperti itu. Kan caranya benar-benar bertobat setiap hari, minta pengampunan untuk kesalahan hari ini, dan ampuni yang bersalah kepada kita. Jangan mengingat kesalahan mereka. Biar Tuhan, hakim yang agung, hakim yang sangat-sangat adil, menghakimi orang yang bersalah. Bukan kita. Kita mengampuni yang bersalah, dia menghakimi yang bersalah. Kita cuci tangan kita. Jangan ikut-ikutan berdosa. Yang terakhir, sebelum kita masuk pembahasan lebih dalam lagi. Ladies, saya nggak tahu Anda udah makan pagi atau belum. Saya mau Anda mempersiapkan diri ya. Karena berikutnya ini lebih kejam
Aduh, saya tuh sampai mual banget mempelajari ini. Yang menarik adalah begini, saya tuh baca Alkitab, depan belakang tuh udah sering banget. Nah, yang paling, yang saya bingung, kok ini saya ke skip ya? Ayat ini saya ke skip loh. Saya tuh bener-bener lupa. Saya tuh lumayan tajam memorinya. Pada saat saya baca, saya lupa loh ada kisah ini. Dan saya pas baca kayak, aduh, mualnya minta ampun. Bener-bener mual. Oke, so be ready ya. Saya minta maaf sekali lagi. Jadi jangan mual-mual ya. Nanti suami ada pikir Anda lagi hamil kali atau gimana. Tapi saya geli banget. Tapi geli yang kayak jijik dan marah gitu. Oke, be ready. Semua siap? Kalau Anda mau buka Alkitab, silakan. Dua Raja-Raja 6. Aduh, kok saya geli banget ya. Oke, ready? Oke. Dua Raja-Raja 6 ayat 26. Suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan yang mengadukan halnya kepada raja. Nah, ini agak mirip sama Salomo, tapi ini brutal sekali. Oke. Seorang perempuan mengadu halnya ini kepada raja sambil berseru, "Tolonglah ya tuanku raja." Jawabnya, "Jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pengiringankah atau hasil pemerasan anggur?" Nah, kemudian bertanyalah raja kepadanya, "Ada apa?" Jawab perempuan itu, "Perempuan ini berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini, dan besok akan kita makan anakku laki-laki. Jadi kami memasak anakku dan memakan dia." Aduh, merinding. Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, berikanlah anakmu supaya kita makan dia, maka perempuan ini menyembunyikan anaknya. Tak kala raja mendengar perkataan perempuan itu, dikoyakkanlah pakaiannya, dan yang sedang ia berjalan di atas tembok, kelihatanlah kepada orang banyak bahwa ia memakai kain kabung pada kulit tubuhnya. Dia berduka dengan kejahatan dua orang ibu. Ada nggak yang pernah baca ayat ini di Alkitab? Saya nggak tahu kenapa saya ke skip loh. Puluhan tahun jadi Kristen, saya baru ingat ulang kembali ayat ini dan saya nggak tahu, otak saya skip banget. Ini kayak pertama kali baca loh rasanya. Itu perut saya mual sekali. Negeri itu lagi kelaparan, lagi nggak ada makanan. Semua orang kelaparan. Tapi ada ibu yang jahatnya minta ampun. Dua ibu yang jahat, yang tega membunuh anaknya, memenggal anaknya, memotong anaknya, memasak anaknya, memakan anaknya. Ada dua ibu yang tega melakukan hal yang sama. Satu ibu mungkin nggak mau rugi, dia menyembunyikan anaknya. Tapi dia telah makan anak orang. Ladies, saya nggak tahu seberapa lapar kita ya. Tuhan Yesus pernah puasa 40 hari. Puasa, orang tuh masih bisa nggak makan lama sebenarnya. Tapi nggak minum ya nggak boleh. 3 hari juga bisa mati kalau nggak minum. Tapi kejahatan seorang ibu bisa melihat anaknya sebagai umpan atau makanan. Memangsa anaknya, memakan anaknya. Saya nggak ngerti apa yang lebih serem daripada kanibal, soal ibunya di kanibal kepada anak yang dilahirkannya. Mungkin binatang ada yang seperti itu. Manusia nggak akan pernah harusnya seperti itu. Nggak ada tertulis. Nah, ini contoh di Alkitab. Tiga dari begitu banyak ibu-ibu gila, yang jahat, yang brutal, yang menyadarkan kita semua bahwa Alkitab terlalu jujur untuk menceritakan bagaimana dosa terjadi dalam hidup manusia yang tidak percaya kepada tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Sehingga mereka melakukan kriminalitas, mengikuti cara iblis, dan mulai menyakiti manusia dengan sampai pada ultimat membunuh dan menikmati daging manusia. Saya mual sekali baca-baca ayat tersebut. Dan saya berharap tidak akan pernah terjadi di sekitar kita atau di hidup kita. Kita harus ingat bahwa Tuhan memelihara kita, kita nggak perlu khawatir. Nah, ladies,
Ini suatu hal yang memilukan untuk kita semua. Alkitab menceritakan kejahatan yang terjadi di luar sana. Kejahatan pun juga bisa terjadi dalam kehidupan kita, dalam hati ibu kita. Nah, saya membawa kita sekarang kepada bedah hati. Perspektif itu penting ya, ladies. Saya minta maaf banget untuk baca ayat yang sangat mengerikan tersebut. Kita masuk kepada untuk melihat. Nah, kita tuh perlu juga melihat ibu kita ini salahnya di perilaku atau di karakter. Karakter nggak bisa diubah. Perilaku bisa. Kenapa? Perilaku itu bisa karena dia nggak ngerti cara menjadi ibu. Dia tetangganya kayak gitu semua. Oh gitu ya. Oh gitu yang benar ya. Oke gitu. Tapi kalau karakter tuh dari dalam, tetangganya semua baik, dia sendiri jahat. Karena karakter jahat. Nanti karakter baik, orang sekitarnya jahat, dia nggak bisa. Nggak mau jahatin anak orang ini anak saya kok. Itu karakter yang tidak bisa diubahkan. Perilaku tuh masih bisa diubahkan. Perilaku tuh ada ada lata ikut-ikutan, ada yang sungguh-sungguh karena kita nggak ngerti dan sebagainya. Nah, kita mau bedakan sedikit ya. Ada seorang pembicara namanya Chris Rich, dia bilang gini, dia ingin mengingatkan kita semua untuk membandingkan loh apa yang sebenarnya boleh, apa yang nggak jahat loh. Jadi gini, kita bisa aja merasakan itu sebuah disiplin itu suatu kejahatan. Enggak, kita perlu disiplin. Ibumu tidak jahat kalau dia melakukan hal ini. Nah, untuk kebaikan kita. Nih, saya berikan kita semua ya. Pertama, ibu kita tuh nggak jahat loh. Kalau dia mendisiplinkan kita. Dia nggak jahat loh. Itu bukan karakter jahatnya dia. Dia mengasihi kita. Dia mendisiplin kita. Waktu belajar, belajar. Tidur, tidur. Makan, makan. Gitu. Itu disiplin yang kita perlukan untuk kita bisa dewasa nantinya dan kita bisa mengatur hidup kita dengan benar. Kalaupun, nah contoh ibu kita tidak memberikan apa yang kita inginkan. Karena nggak semua yang kita inginkan baik loh. Kita ingin makan makanan yang berwarna. Nggak boleh. Mama, semua orang dikasih minuman es berwarna. Enggak, itu pewarna bahaya sekali. Nggak boleh. Kita merasa kok ibu kita pelit ya, kejam ya. Anak kecil gitu, waktu masih kecil. Tapi itu untuk kebaikan kita. Kita nggak punya masalah sama ginjal, tubuh kita sehat, kita nggak punya masalah dengan kanker-kanker karena pewarna makanan dan sebagainya. Jadi nggak selalu tidak memberikan apa yang kita inginkan. Itu bukan berarti dia jahat. Itu baik untuk kita. Tidak selalu setuju dengan kita. Karena kita bisa salah. Nggak semua disetujui. Nah, ibu yang baik adalah ibu yang yang memberikan kita masukan dan nasihat yang penting untuk hidup kita. Sekalipun kedengarannya kayak, aduh, bawel banget ya. Duh, udah tahu kok, udah tahu kok. Tapi dia perlu kasih itu kepada kita agar kita bisa lebih dewasa nantinya, lebih eh, mengerti lika-liku dunia. Atau ibu yang baik adalah ibu yang memiliki aturan yang kita harus patuhi saat kita masih tinggal di rumah ibu kita. Itu ibu yang baik. Nah, itu semua kita mungkin pas lagi mengalami kita merasa kayak protes. Ih, mama kejam banget sih. Aku masa harus belajar 3 jam sehari, harus baca buku 2 jam sehari. Teman-teman aku enggak tuh. Kenapa aku harus kayak gitu? Tapi itu untuk membawa kebaikan bagi kita. Karena kalau kita ada disiplin untuk membaca, belajar, nanti pas di pekerjaan kita bisa duduk tenang. Mengerjakan tugas-tugas kita tanpa kita kemana-mana. Karena kita terlatih dari kecil. Nah, banyak hal yang kita pelajari ini adalah ini kebaikan kita. Ini kebaikan untuk kita semuanya. Tapi, nah ini adalah hal-hal yang mungkin secara rutin eh, ibu kita lakukan saat kita masih kecil atau kita di rumah mereka. Yang membawa kita nantinya bersyukur untuk disiplin tersebut. Satu disiplin yang saya suka adalah gini. Waktu saya masih kecil, masih kecil nggak ngerti, kita punya pembantu di rumah. Tapi ibu saya selalu nyuruh, nyuruh saya bersihin meja, angkat makanan taruh di meja. Saya pikir terus ada pembantu ngapain gitu kan? Nggak, kamu harus lakukan. Kalau kalau udah selesai makan, cuci piring. Bantu Mbak Ayu cuci piring gitu. Saya, oh gitu ya, sebel. Tapi tempat tidur harus dirapikan. Padahal ada pembantu di rumah. Tapi kenapa harus saya kerjakan? Tapi ibu saya bilang harus, harus, harus. Dan ibu saya selalu bilang, kalau nginep di rumah orang, tempat tidur harus rapi. Kalau udah mau keluar dari rumah, buang sampah sebelum sebelum keluar dari rumah orang tersebut. Gitu. Pokoknya kita diajari kayak gitu terus, cuci piring dan sebagainya. Tapi pas saya udah dewasa, saya beruntung gitu pas ke rumah orang, itu udah otomatis. Temen, jadi orang-orang yang saya suka numpang tinggal gitu, kayak keluar negeri itu saya jarang tinggal di hotel, saya numpang di rumah orang. Terus mereka selalu bilang gini, aduh Tris, kamu tuh rapi banget ya, aduh Tris, kamu tuh suka nolong banget ya. Terus saya gini, ya iyalah, itu kan ajaran mama saya gitu. Jadi ternyata berguna gitu. Dulu tuh protes, tapi sekarang tuh saya bersyukur punya habit tersebut yang berguna sekali gitu. Nah, sekarang kita akan masuk kepada ada perilaku toksik atau beracun yang memberikan dampak buruk bagi kita.
dan terutama psikis kita karena ibu kita. Nah, ready? Nah, jadi saya berharap ini bukan untuk memojokkan ibu kita, tapi kita beda hati ya. Kita kembali ke masa lalu. Anda boleh cek 1, 2, 3. Anda bisa tulis di samping kertas Anda. Saya ingin perdalami ini apa dampaknya di saya dan bagaimana saya bisa memulih dengan pertolongan Tuhan dan berhenti di saya. Saya nggak perlu turunin ke anak saya lagi. Saya berhenti di saya aja. Oke? Nah, pertama adalah perilakunya ibu ya, dismissive, mengabaikan perasaan dan kebutuhan Anda. Mengabaikan perasaan dan kebutuhan Anda. Jadi contohnya, Anda bilang ini, Ma, aku sedih sekali hari ini, Ma. Tadi aku di sekolah, aku sedih. Apaan sih? Hah? Apaan sih kamu udah? Sana, 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 sana. Kamu lagi sibuk. Padahal nggak sulit untuk dia bilang ini. Kenapa, nak? Ntar, Mama potong dulu sebentar ya. Tunggu sebentar. Oke, udah selesai. Kenapa? Kenapa? Kenapa kamu sedih? Nggak sulit kan? Tapi ada ibu yang begitu mengabaikan perasaan. Atau kita butuh, Ma, aku lagi butuh ini, Ma, untuk uang saku. Nggak ada uang saku. Kamu puasa sampai sore, nggak apa-apa gitu. Padahal dia benar-benar mungkin kelaparan, nggak bisa konsentrasi dan sebagainya. Tapi ibu itu yang menghukum dia. Tapi ada dia dikasih uang saku, hanya dia yang nggak dikasih karena dia nggak suka sama dia contohnya. Tapi adik dikasih, kakak dikasih uang, itu sebuah mengabaikan kebutuhan. Orang lain nggak diabaikan, tapi anak ini, anak tengah yang diabaikan, atau anak pertama yang diabaikan. Nah, kedua, tidak hadir secara emosional. Tidak hadir secara emosional. Ibu ini dingin sekali. Anak nggak boleh menunjukkan perasaannya dia, emosi dia. Anak disuruh harus tegak, harus kuat. Nggak ada nangis, berhenti nangis. Nggak ada sedih, berhenti sedih. Nggak, sana, mama nggak peduli, gitu dan sebagainya. Atau memeras secara emosional. Memeras secara emosional itu seperti ini. Kamu anak nggak bersyukur ya. Mama capek-capek rawat kamu, besarin kamu, ngasih kamu susu. Kamu benar-benar nggak bersyukur ya, padahal kamu nggak salah apa-apa. Semua kamu lagi leha-leha diteriakin kayak gitu. Kamu lagi kerjain PR diteriakin kayak gitu. Padahal lagi nggak salah pun. Kamu dibilang, kamu di blackmail, mau diperas secara emosional. Dianggap kamu nggak berharga, kamu bikin masalah, kamu nggak tahu diri. Padahal lagi nggak ada masalah. Yang berikutnya, mengontrol. Nah, ibu kita boleh mengawasi kita, merawat kita, menuntut kita. Tapi mengontrol sampai kamu pakai baju ini hari ini. Kamu di sana. Kamu nggak boleh kemana-mana. Kamu harus di sini. Kamu harus ini. Semua dari pagi sampai sore. Hidup kita dikontrol oleh dia. Tuhan aja nggak seperti itu loh. Ada ibu-ibu yang sebegitu mengontrolnya sampai kita nggak punya waktu untuk melakukan apa yang kita inginkan. Dari pagi sampai malam, semua jam demi menit dia atur dengan dia. Ada juga yang kritis. Kita boleh dikritik oleh ibu kita. Tapi ini semua yang kita lakukan salah. Kamu kok nggak rapi? Kamu kok baju kayak gitu? Kamu kenapa kayak gini? Kamu kenapa kayak gini? Semua salah. Kita duduk salah. Kamu duduk situ. Jangan situ. Di sana duduknya. Kita lagi ambil makanan. Kenapa makan itu? Kenapa makan ini? Semua. Kita dikritis. Semua salah. Nggak ada yang benar. Nggak pernah dipuji. Ada juga ibu yang membandingkan kita dengan anak lain atau orang lain. Dia bilang, kamu itu ya, kayak kakak kamu dong. Hebat dia. Kamu tuh kayak sepupu kamu dong. Hebat dia. Terus-terusan dibandingin. Sampai kita terluka karena kita merasa nggak berharga. Ada ibu-ibu yang tidak menghormati batasan kita. Contohnya, kita mungkin baru mens pertama kali, ibunya cerita, dia nanti baru mens. Ya ampun, nggak ngerti loh di gimana itu ini. Depan semua orang kita malu sekali. Atau nggak menghormati batasan kita seperti mungkin kita mengalami kayak kita di kamar, orang datang lagi rame-rame datang temen-temennya, ini nih kamarnya tuh kamarnya, lihat tuh kamarnya amburan kan, lihat tuh malu nih anak gitu. Kita kayak ya ampun kok nggak ada privacy dan sebagainya. Pokoknya nggak ada batas sama sekali. Kita lagi mandi pun juga dia masuk kamar mandi dengan sembarangan ambil apa gitu. Kita nggak punya ruang privat, ruang yang kita bisa istirahat dengan merasa aman gitu. Atau manipulatif, saya nggak perlu tulisnya manipulatif seperti apa ya kita bisa tahu lah. Atau sering merasa sebagai korban. Dia kayak Mama ini menderita gara-gara kalian. Mama ini adalah orang yang sangat terluka. Pokoknya kita kayak, loh, kok salah apa ya? Marah sama papa kita yang kena. Dia selalu membuat dia sebagai seorang victim atau korban. Ada seorang ibu yang egois. Dia nggak peduli ada makanan apa nggak ada makanan, yang penting make upnya dia lengkap.
Atau dia jajan Aris sama teman-temannya, kelihatan kaya di luar sana, di rumah nggak ada makanan. Boros-boros terhadap orang-orang di luar sana, tapi di rumah kekurangan. Egois, hanya mementingkan diri sendiri, hanya untuk kepentingan dia sendiri. Tidak menyesal, dia nggak pernah menyesal kalau dia salah. Nggak pernah minta maaf, mama, maaf ya, mama salah tadi, mama pikir kamu yang ini. Enggak. Kalau dia salah, dia bilang, kan mama nggak tahu. Mama bener kok selalu gitu. Dia nggak pernah minta maaf. Dia nggak pernah menyesal dengan apa yang dilakukan. Walaupun itu benar-benar salah dan jahat. Menyalahkan orang lain, menyalahkan papa, menyalahkan kita, menyalahkan oma, semua disalahkan dia paling benar. Atau menyerang, memukul, menyerang, benar-benar kayak melabrak dan sebagainya sampai kita ketakutan dalam dalam rumah kita atau terobsesi dengan untuk tampil baik. Dia mau kita semua sempurna agar teman-temannya bangga dengan dia. Agar semua bercerita, tapi kita tuh nggak sempurna, dan nggak boleh terlihat tidak sempurna. Harus berprestasi di sekolah, makanannya harus terlihat kayak keluarga, pakaian, dan semuanya harus terlalu sempurna sampai kita capek menghidupi kehidupan Barbie ala ibu kita. Kita mau biasa-biasa aja, tapi dia terlalu sempurna yang sampai kita pun terluka karena kita capek untuk menjalankannya. Masih banyak lagi, ladies. Saya nggak tahu Anda pernah mengalami satu dari hal tersebut atau tidak. Tapi Anda bisa membedakan ya, karakter sama perilaku yang tidak sengaja. Ada hal-hal yang baik yang kita lakukan, tapi ada hal-hal yang benar-benar melukai kita. Nah, apa sih yang Tuhan katakan tentang hal tersebut? Kita bisa melihat bahwa um, semua ibu pasti melakukan kesalahan. Namun ada bedanya antara kesalahan dan kekurangan karakter. Karakter yang bermasalah sama kesalahan beda loh. Karakter sulit diubahkan kecuali Tuhan yang menolong. Kalau kesalahan masih bisa minta pengampunan dan bisa diubahkan lain kali lebih baik lagi ya. Karakter sama kesalahan itu harus dibedakan. Ini dua hal yang sangat berbeda. Sehingga kita bisa tahu ini masalahnya di mana. Nah, Yesaya 66 ayat 13. Tuhan berkata ini. Nabi Yesaya menulis seperti ini. Seperti seorang yang dihibur ibunya. Demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Nah, Tuhan mengatakan kalau ibu yang baik itu ibu yang menghibur kita kan. Kita yang terluka ini ya, ada Bapa di surga yang menghibur kita. Seperti seorang ibu yang baik menghibur anaknya yang terluka, yang lagi sedih. Kita pun memiliki Allah yang menghibur kita. Jadi kalau kita lagi berduka dan terluka, mintalah kepada Tuhan kita untuk menghibur dan menyejukkan hati kita. Dalam doa kita bisa menghampiri tata mulia Allah, memohon dari Tuhan. Nah, Yesaya 49 ayat 15 berbunyi seperti ini. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Ibu kita bisa melupakan kita. Ibu kita seharusnya nggak boleh. Tapi ada ibu yang melupakan kita. Tapi Tuhan tidak akan pernah melupakan kita. Sehingga kita boleh tahu, boleh sadar bahwa kita anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Dan tidak akan pernah dilupakan oleh Tuhan. Ia mengasihi kita, menyembuhkan kita, memulihkan kita. Di Matius 12, Tuhan Yesus berkata di Matius 12 ayat 48 sampai 50. Saat murid-murid berkata, Tuhan Yesus tuh ada ibumu dan saudara-saudaramu di luar sana. Yesus berkata begini, tetapi jawab Yesus kepada orang-orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku? Lalu berkatanya, sambil menunjukkan kepada arah murid-muridnya, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dia adalah saudaraku laki-laki, dia adalah saudaraku perempuan, dia adalah ibuku. Tuhan merestorasi dengan memberikan kita ibu-ibu rohani, kakak-kakak rohani, adik rohani yang menyejukkan hati kita. Sekalipun kita mungkin terluka dari keluarga inti kita, ada pemulihan dari Tuhan. Orang yang mencintai Tuhan adalah saudara-saudara yang akan memberikan dalam kehidupan kita. Di Mazmur 27 ayat 10 berbunyi seperti ini. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku.
Tuhan menyambut kita, mengasihi kita, memulihkan kita. Nah, bagaimana caranya kita yang terluka oleh ibu kita? Berhenti di kita. Kita nggak mau melukai mereka, kita nggak mau melukai ibu kita, nggak mau balas dendam, nggak mau. Kita mengampuni. Haknya Tuhan untuk membalas. Kita tugasnya mengampuni. Kita pun juga berhenti di kita. Nggak boleh lagi generasi di bawah kita terluka dengan cara yang kita dilukai oleh ibu kita. Nah, di Filipi 4 ayat 8 ini menjadi satu hal yang kita bisa terapkan dalam kehidupan kita dalam mengalami pemulihan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semua itu. Apapun yang benar, kata kita. Apa yang benar? Pemikiran yang benar seperti apa? Kita tahu bahwa apa ibu kita lakukan mungkin salah. Kita lihat yang benar terus seperti ini. Pikirkan hal tersebut. Ampuni ibu kita. Pikirkan yang benar. Apa yang mulia? Apa standar moralitas yang tinggi, yang membawa kemuliaan bagi Tuhan, yang benar-benar standar yang baik. Itulah yang kita pikirkan. Agar kita di keluarga kita punya standar yang benar, yang mulia. Apa yang adil? Coba kita pikirkan apa yang adil. Yang kita bertindak sesuai dengan hukum Allah. Keadilannya Tuhan kita terapkan di sekitar kita. Apa yang adil? Apa yang suci? Apa yang membawa kita kepada kesucian hati, kesucian hidup sebagai anak-anak Tuhan yang ditebus oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Membuang dosa kita, disucikan, dibikin sebagai anak terang di dunia. Apa yang manis? Apa pemikiran yang manis dan menyenangkan? Apa yang menyenangkan Tuhan, yang manis dilihat, yang manis didengar? Lakukanlah hal tersebut. Apa yang sedap didengar? Apa yang kita bisa menghormati orang tua kita? Yang baik kita highlight, yang buruk kita ampuni. Kita berhenti untuk membicarakan yang tidak baik dari mereka. Apa yang baik dan patut dipuji, itu yang kita junjung tinggi dalam kehidupan kita. Maka dari itu, kita belajar untuk mengerti, mengakui ada empat hal yang saya ingin bagikan dengan kita semua sebagai menjelang penutupan. Pertama, kita harus mengakui kepedihan. Kita harus acknowledge the pain. It's okay. Kita terluka, kita kecewa. Nggak apa-apa loh. Jangan disimpan, jangan disimpan. Kita taruh itu dalam terang Tuhan. Karena Alkitab memberitahu kepada kita mengenai seluruh kasih sayang Tuhan untuk melindungi kita dari panah api sejahat. Kita mungkin terkejut dengan perilaku ibu kita, tapi kita bisa memulai dari awal, mengasihi orang yang tidak mengasihi kita, mengampuni orang yang tidak yang berbuat jahat dengan ibu kita. Kita harus merasakan bahwa kita pedih, kita kecewa, kita sakit hati dengan ibu kita, tapi kita tidak boleh bertahan di sana. Yang kedua, yaitu kita menemukan kekuatan dalam iman. Menemukan kekuatan yang pertama adalah tidak apa-apa mengakui kepedihan. Akuilah kepedihan hatimu. Yang kedua, menemukan kekuatan dalam iman. Nah, iman ini proses untuk kesembuhannya kita. Meskipun kita mungkin mengalami luka emosional, tapi kita tidak boleh mengizinkan luka tersebut mendefinisikan siapa kita hari ini. Identitas kita dalam Yesus Kristus bukan pada luka masa lalu, bukan pada orang tua kita, tapi pengharapan dalam Yesuslah yang membuat kita menjadi manusia yang baru. Kita adalah hasil karya Allah. Kita adalah diciptakan oleh Yesus Kristus untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang dipersiapkan untuk kita lakukan. Jadi jangan izinkan masa lalu kita membentuk kita. Izinkan Tuhan membentuk kita. Kita punya kekuatan dalam iman. Kita milik Yesus. Yang ketiga, eh, kita harus belajar untuk mengambil langkah praktis untuk memaafkan. Mempelajari bagaimana cara memaafkan yang benar. Walaupun sepertinya saat ini, aduh, kayaknya nggak mungkin deh. Karena Yesus berkata kepada kita bahwa ampunilah mereka yang tidak mengerti apa yang mereka perbuat.
Kita harus belajar memaafkan. Kita nggak perlu otomatis langsung bisa. Pelan-pelan, tapi tiap hari mengampuni, memaafkan, mengampuni, maafkan. Sampai akhirnya kita membebaskan dia dari dosa dia. Terlepas dari itu hukuman antara dia sama Tuhan lah. Tapi kita harus mengerti bahwa memaafkan itu satu arah loh. Saya memaafkan. Tapi orang tersebut nggak harus menerima maaf saya. Saya memaafkan, saya melepaskan kesalahan dia. Tapi rekonsiliasi dua belah pihak ya. Jadi kalau saya mau hubungan baik dengan ibu saya, ya rekonsiliasi namanya. Tapi memaafkan boleh. Dia nggak peduli, nggak apa-apa. Tapi kita udah mengampuni. Tapi kalau dia mau berteman, bersahabat kembali dengan kita, dua-duanya harus saling memaafkan, mengalami restorasi, dan rekonsiliasi. Rekonsiliasi nggak harus, tapi memaafkan mutlak. Yang keempat, membangun jaringan dukungan. Penting kita punya komunitas yang penuh dengan kasih, komunitas yang pengertian, komunitas yang mendukung kita dalam doa. Kita itu adalah orang-orang yang kita sebenarnya adalah pemberian dari Tuhan kepada ibu kita. Tapi kalaupun dia nggak bisa menghargai pemberian tersebut, jangan sampai kita lupa bahwa Tuhan lah yang memberikan hidup ini. Nah, kita diberikan suatu keistimewaan dari Tuhan untuk punya lingkungan yang kita boleh pilih. Mungkin kita tidak bisa, kita mungkin kita merasa bahwa aduh saya sendiri di dunia ini karena ibu saya seperti ini. Tapi ada keluarga gereja yang Tuhan berikan dalam hidup kita sebagai kelompok orang yang akan melakukan kehendak Tuhan, yang telah melakukan kehendak Tuhan. Dan ini adalah kelompok gereja atau kelompok rohani, yaitu saudara yang Tuhan berikan sebagai saudara laki kita, saudara perempuan kita, bapak kita, ibu rohani kita. Dan kita akan bertumbuh dengan mereka dengan sukacita, orang-orang yang percaya. Kita mungkin akan jadi orang yang bijaksana karena mereka hidup bijaksana dalam Tuhan. Kita akan melihat bagaimana campur tangan Tuhan untuk memberikan kita dukungan, dorongan, pemulihan melalui keluarga-keluarga rohani di sekitar kita. Apapun pengaruh buruk di luar sana, sana ibu kita buruk ataupun tidak, ada kasih karunia Tuhan. Ada banyak orang-orang baik yang Tuhan berikan dalam hidup kita, yang punya pengaruh besar untuk merestorasi kita, menyadarkan kita bahwa kita dicintai, dikasihi, dan dirindukan. Dan kita pun juga bisa memuliakan Tuhan dengan memberikan hal tersebut kepada anak-anak kita di sekitar kita. Yesus mendefinisikan ulang apa artinya keluarga. Kita punya keluarga-keluarga duniawi, kita punya keluarga rohani, kita diadopsi oleh Allah, sehingga kita punya keluarga baru yang terdiri dari orang-orang percaya, yang didorong oleh kasih dan anugerah. Bukan dengan aturan-aturan, harapan-harapan yang tidak berfungsi dengan baik. Tapi kita diberikan keluarga rohani. Maka dari itu, carilah pertemanan dengan wanita yang baik hati, yang menyemangati Anda, yang mendukung Anda, yang merayakan Anda. Dan Tuhan menyediakan orang-orang tersebut. Saya berharap kita semua mengalami pemulihan, kita bisa sama-sama membagi cerita, belajar satu dan lainnya, dan mendapatkan wawasan tentang bagaimana cara kita menikmati rahmat kebaikan Tuhan dan pengampunan yang Tuhan berikan saat kita mengalami pemulihan. So ladies, saya akan tutup dengan doa dan kita akan mulai dengan diskusi selanjutnya. Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, Engkau mengetahui masa lalu kami. Engkau mengetahui masa kecil kami, Tuhan. Engkau mengetahui bagaimana ibu kami bertindak atas hidup kami. Pertama kami berterima kasih Tuhan, kami diizinkan untuk bertumbuh di keluarga seperti apa adanya kami. Kami tahu ada pelajaran berharga memulihkan hidup kami Tuhan. Susah senang kami, sakit hati ataupun dipulihkan oleh pengampunan. Kami ingin menikmatinya Tuhan sebagai pengalaman di masa lalu. Tapi hari ini Tuhan, kami tidak mau hidup di masa lalu. Kami mau lepas dari segala trauma. Kami mau lepas dari segala kepahitan, segala amarah, segala frustasi, segala sakit hati, apapun yang membatasi kami semua Tuhan dari menikmati kebaikan Tuhan. Mengetahui bahwa kami diadopsi oleh Tuhan. Kami milik Tuhan untuk selama-lamanya. Kami katakan dalam nama Yesus Kristus. Kami mau dipulihkan, kami mau disucikan, kami mau menikmati kebaikan Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami yang terluka oleh karena ibu, kami mau mengampuni ibu kami. Ampuni dia tidak mengerti apa yang dia perbuat. Ampuni dia dengan segala hal-hal yang negatif maupun jahat yang melukai kami, merusak kami Tuhan. Kami mohon Tuhan, kiranya Engkau mengampuni ibu kami, dan ampuni kami juga dengan cara kami merespon yang salah juga Tuhan. Pada hari ini kami mempatahkan segala kuasa trauma di masa lalu. Kami mau dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Kami mau merdeka dalam Yesus Kristus. Kami mau menyadari bahwa kami dikasihi oleh Tuhan sepenuhnya. Seperti orang tua yang sempurna mengasihi anaknya. Hari ini juga kami mau belajar Tuhan untuk bisa membantu orang-orang lain juga.
untuk mengerti mereka tidak perlu berada dalam trauma mereka. Mereka boleh keluar, mengampuni dan lepas menjadi wanita yang utuh, wanita yang direstorasi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan generasi kami ke bawah, kepada anak-anak dan cucu kami Tuhan. Kami bisa mengasihi mereka dengan cara Alkitab, dengan disiplin yang tepat, dengan menabur benih-benih yang benar, agar nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, terima kasih banyak untuk hari ini. Kami percaya bahwa Engkau telah memberikan kami pemulihan yang sungguh-sungguh, memulihkan kami, agar kami benar-benar hidup dengan kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau Tuhan dalam hidup kami. Terjadilah firman-Mu yang menghidupi kami, agar orang dunia bisa melihat bahwa semua yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, kebajikan, yang semua itu terjadi dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, pemulihan terjadi, Roh Kudus bekerja, Engkau dipermuliakan. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.